Asal muasalnya adalah dari mama yang hanya sekedar iseng-iseng dan coba-coba bikin roti aja di rumah. Kemudian hanya untuk dibagi-bagikan ke beberapa teman. Nah, dari situlah teman-teman bilang, wah ini roti ini enak nih, roti ini enak nih, coba dong dijual, coba dijual. Oke lah, mama mulai mulai mencoba untuk menjual roti tersebut di pasar lokal Kota Madiun. Asal pada pertama kali dijual cukup seru sih. Mama bikin 20, ternyata rotinya kembali 20 alias nggak laku sama sekali. Cuman berjalannya waktu, akhirnya roti itu diimprovisasi dan segala macam. Mulailah dikenal roti itu di Kota Madiun. Banyak dibantu juga dari beberapa teman-teman untuk menjualkan. Akhirnya roti tersebut jadi booming di Madiun. Secara nggak sengaja orang pada bawa oleh-oleh keluar kota, akhirnya jadi booming. Nah, kenapa kita pilih roti Bluder? Karena pada saat itu produksi brem dan sambal pecel itu terlalu menjamur di Kota Madiun. Banyak sekali produsen yang bikin brem dan sambal pecel, daripada kita bertarung dengan mereka yang notabene sama-sama oleh-oleh, kita mau mencoba segmen yang lain, yaitu bikin roti Bluder ini. Gitu. Waduh, ini pertanyaan yang seru. Tantangannya yang paling utama adalah di SDM-nya sendiri sih, Bu Benedict. Di SDM-nya kita internal ini, dengan karyawan yang cukup cukup banyak di Kota Madiun, dan termasuk cukup banyak ya kita, itu jadi masalah tersendiri bagi kami, di mana kita harus bisa mengatasinya. Bahwa bahkan salah satu dari chef kami cuman takut dua hal. Satu, takut akan Tuhan. Kedua, takut kalau karyawan nggak masuk. Wah, ini kan cukup stres juga bagi kami, gimana caranya mengatasi. Akhirnya kita berusaha melakukan dengan pendekatan emosional ke karyawan-karyawan tersebut. Kita cari tahu kenapa sih kok bikin ulah, kenapa sih kok kamu nggak bisa ikutin peraturan, kenapa sih. Akhirnya dari situ suasana jadi cair. Jadi akhirnya saya paham, oh maksudnya mereka punya masalah seperti ini, dan sebisa mungkin saya sih berusaha untuk menyelesaikan. Dan yang kedua yang kita lakukan ini yang cukup rada nekat sih menurut saya. Saya itu handphone cuma punya satu, nomor pribadi saya cuma itu, saya share ke mereka. Seluruh karyawan tuh punya nomor handphone saya. Jadi ada apapun itu, karyawan butuh apapun, punya masalah apapun, bisa direct langsung ke saya. Jadi nggak perlu harus lewat ke supervisor, harus lewat ke manajer, nggak perlu. Langsung, Pak kita ada masalah nih, gini-gini, bisa langsung ke saya. Jadi itu merupakan solusi lah bagi saya. Cuman cukup rada nekat sih, karena banyak orang mungkin nggak berani ya. Pimpinannya ngasih nomor telepon ke anak buahnya mungkin nggak semudah itu. Cuman di kami saya terbuka. Mereka mau tanya apapun pasti saya jawab. Itu sih tantangan terbesar sih SDM. Kalau tantangan yang lain ya bisalah kita hadapin ya, kompetitor dan sebagainya macamnya sih, itu bukan hal yang terlalu berat bagi kami untuk mengatasinya. Sebenarnya saya belajar bisnis ini ketika saya ada kuliah di Australia dulu. Pada saat itu saya bekerja part-time di sebuah pasar malam. Akhirnya saya belajar part-time di restoran Jepang, saya keterima. Akhirnya saya bekerja jadi full-time di situ. Pada saat itu saya kerja jadi tukang cuci piring. Saya kerja 2 bulan jadi tukang cuci piring, naik sebagai tukang pegawai lap piring basah, kemudian naik jadi asisten chef, kemudian naik jadi chef, terakhir posisi di manajer F&B di restoran Jepang. Nah, dari situ saya melihat pergerakan bisnis ini ternyata berjenjang sekali, di mana saya nggak paham sama sekali, jadi tahu, oh jenjangnya tuh seperti ini toh, kita dari level bawah ke atas tuh masalahnya berbagai macam. Oh, akhirnya saya belajar dari situ, saya mulai mengerti. Nah, 2004 mama saya nggak ada, meninggal, terpaksa saya harus pulang ke Madiun. Nah, di Madiun pada saat itu saya belum mengerjakan Bluder Cokro. Bluder Cokro masih dikerjain oleh kakak saya. Jadi saya ke Malang, saya kerja ikut kakak saya di sebuah kafe di Kota Malang.
Saya jadi marketing, pertama jadi training marketing, kemudian mulai marketing, akhirnya sampai jadi asisten manajer marketing. Nah, dari situ saya melihat nih bisnis ini ternyata seru juga, apalagi dunia marketing. Waduh, banyak peluang usaha yang akhirnya kita mulai belajar, oh ada peluang nih, celah di sini, oh, ada di sini. Nah, dari situ saya mulai belajar mengerti bagaimana itu sebuah bisnis. Kemudian kalau kita ngomong sosok inspiratif, yang paling menjadi sosok itu almarhum mama saya. Kenapa? Dari dia saya ngerti kenapa saya harus bisa belajar berbagi, Bu. Mama saya tuh berbaginya udah nggak saya nggak tahu, udah nggak ada di hitungan kalkulator bagi dia. Yang kedua itu mama itu selalu mengerjakan dengan sepenuh hati. Jadi apapun yang dikerjakan dia itu selalu sepenuh hati. Bikin roti sepenuh hati. Mama tuh kalau bikin bakmi juga sepenuh hati. Cuman sayangnya satu, saya resepnya bakmi nggak dapet. Itu sayang sekali, Bu. Nah, dari situ saya belajar, mama saya membimbing saya. Akhirnya saya mengerti bahwa bisnis itu hanya bukan sekedar memberi, tapi juga bukan sekedar menerima, tapi kita juga harus memberi supaya dapat timbal balik. Kita pabrik itu ada dua, cuman yang satu besar yang jadi di outlet ini ada pabrik yang jadi satu sama outlet. Yang kedua kita punya pabrik nggak terlalu besar, hanya sebagai untuk pendukung aja. Jadi ngerjain beberapa varian baru yang ada di Bluder Cokro untuk hanya sekedar backing, istilahnya untuk bantu. Mungkin ya kadang kita di sini overload, akhirnya kita manfaatin yang pabrik pembantu ini untuk bantu bikin rotinya di situ. Wah, kita tuh varian udah ada 19. Ada 19 rasa. Banyak banget. Kemudian kalau kita ngomong favorit, kita tetap coklat kismis keju yang paling favorit. Reseller ini banyak banget. Sekarang kalau nggak salah ya, kondisi terakhir tuh ada di lebih dari 300 reseller. Sekitar 325. Jawa dan Bali aja. Betul, jadi kondisi seperti ini sekarang kita harus benar-benar pandai memanfaatkan online. Online shop kita emang harus kita gencar untuk kita promosikan. Nah, kita harus punya sesuatu yang strong untuk itu. Makanya kita ada satu divisi brand, khusus brand kita yang handling Instagram dan lain-lainnya, kita desain packaging dan sebagainya. Kita punya satu divisi yang untuk handle itu. Dan kita benar-benar manfaatkan itu. Kedua, kita punya Cokro Apps. Cokro Apps itu kita bisa pesen langsung via online dari situ juga ke official store kami. Kita udah launching Cokro Apps kira-kira tahun lalu sih, kita udah mulai launching. Nah, uniknya Bluder Cokro ini adalah merupakan roti turun-temurun, roti yang udah lama. Terus kemudian roti ini kan lembut sekali. Orang bilang ini makan kapas apa makan roti sih? Nah, karena kelembutan itu kita lebih unik dari yang lain. Mereka akan meniru kita, nggak akan ketemu. Meskipun resepnya ditiru-tiru juga nggak akan ketemu. Karena kita punya suatu keunggulan, kita pakai teknik tradisional yang nggak akan bisa kita digantikan dengan apapun. Mau diganti dengan mesin nggak bisa. Kita udah coba nih, saya udah pernah survei. Saya coba ke pabrik mesin besar di Jepang, kita coba, dia tawarin, ini ada nih bisa gantiin metode tradisionalmu, cobain deh. Akhirnya kita coba kan di sana, ternyata ya juga nggak bisa. Jadi kita tetap harus pertahankan tradisionalnya, itu yang jadi kita lebih unik daripada yang lain. Kalau kita ngomong hari ini ya, kita ngomong pandemi ya, kita kan pariwisata kan pasti otomatis sangat terdampak sekali, apalagi dari segi omset ya, kita pasti cukup hancur sih. Cuman ya strateginya sekarang, kebetulan pada saat itu kan Jakarta PSBB ya, PSBB pertama kan di Jakarta. Akhirnya kita melihat ada sebuah peluang nih di Jakarta nih. Wah, semua toko tutup, semua apa tutup, cuman yang boleh buka adalah supermarket. Nah, kita ngelihat peluang tuh dari marketing, sharing. Pak, ini ada peluang Pak, ini supermarket sama toko buah all fresh dan sebagainya macamnya tuh bisa buka Pak. Akhirnya kita berusaha untuk masuk ke situ, ternyata membuahkan hasil dan itu
cukup cukup bagus, dari hasil omsetnya cukup bagus. Kemudian kita ya itu mengembangkan online shopnya kita yang harus kita kejar. Mulai kita masuk ke marketplace, Tokopedia, Shopee, Blibli, kita masuk semua. Kita punya official store di Tokopedia. Jadi mau nggak mau kita harus bekerja untuk itu, mengejar ketertinggalan. Karena turunnya omset ini mau nggak mau kan harus bekerja lebih efisien, bekerja lebih cepat. Dengan bahkan sempat terpikir kita harus bisa kerjaan 5 orang kalau bisa dikerjakan hanya dengan 2 orang atau 3 orang aja. Kita harus berpikir efisiensi sampai seperti itu sih untuk untuk melawan ini. Efeknya besar banget. Kita sempat tinggal omset itu tinggal 10%. Cukup stres sih. Cuman ya kita bisa fight sih. Sekarang udah mulai bergerak bagus. Kita mulai bergerak dengan rasa-rasa baru. Kita mulai varian-varian baru yang kita harus keluarkan untuk bisa mempertahankan omset. Oke, satu hal yang harus kita lakukan pasti ya kita harus memperhatikan protokol kesehatan. Jadi kita udah mulai dari depan, kita udah mulai dari awal cek suhu, cuci tangan, pakai masker. Itu kita harus tetap perhatiin. Kita mulai ke arah new normal sesuai anjuran pemerintah. Kemudian yang kedua kita mulai menata outlet nih supaya outlet ini bisa menampung kapasitas maksimal dari yang ada di outlet, jadi tidak berdesak-desakan, ada jarak 1-2 meter bagi mereka. Kemudian kita mulai merubah pola-pola penjualan. Jadi kita mulai kemarin masa pandemi ini kita mulai bergerak untuk touchless dengan customer. Jadi kita mulai pesan antar, bisa dengan pembayaran online. Kita udah jalan itu. Yang kedepannya yang terakhir yang lagi saya simulasikan tadi pagi, kita mulai untuk bergerak ke acara arah drive-thru. Jadi cuman datang pesen via online dari depan, keluarnya udah langsung kita kasih. Kita lagi simulasiin untuk drive-thru. Yang bisa kita sharekan, yang harus mungkin bisa dilakukan oleh dari teman-teman sesama kita penjual oleh-oleh ini adalah, satu, kita harus bisa online. Kita harus go online. Mau nggak mau kita harus go online. Bisa nggak bisa kita harus go online. Nggak tahu caranya gimana, pokoknya harus bisa online. Kalau nggak online kita kalah kok sama yang lain. Mereka udah cepat sekali berubahnya. Kemudian yang kedua itu kita dari itu mulai kasih mungkin gimmick-gimmick, bundling dengan kepada customer, kasih iklan supaya lebih menarik. Kemudian yang ketiga itu yang harus kita manfaatkan itu kan banyak nih artis yang masa pandemi kemarin memberikan free endorse. Boleh kita bantu free untuk bantu produk lokal, kita bantu free untuk UMKM, kita bantu free untuk kita manfaatin aja itu masih ada sampai sekarang. Dan kita sempat coba untuk itu dan ternyata hasilnya cukup bagus. Kita cukup bagus hasilnya, yang meningkat. Pada hari itu kita meningkat tinggi set. Besoknya mulai agak turun lagi. Cuman besoknya lagi kita dapat lagi free endorse lagi, set, naik lagi. Dari situ siapa yang nyangka juga ternyata follower kita bertambah. Kemudian mereka juga akhirnya pesan juga ke kita. Omset kita jadi naik. Harapan kami selalu seperti itu ya. Semoga bisa membantu ini kalau buat teman-teman yang lain bisa ikut merasakan juga. Suatu kehormatan bagi kami ucapkan terima kasih pada Ciputat Entrepreneur. Semakin sukses, semakin jaya. Atur nuhun, makasih, sampai ketemu. Sukses ya, Pak. Sukses selalu semua.